Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di sini di channel ini, channel yang mengupas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit dengan menggunakan sumber rujukan dan sumber informasi yang valid, sahih dan bisa dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah judul untuk sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, yaitu mengenai Sabdo Palon nagih janji versus Merapi tidak akan ingkar janji. Meluruskan kabar bengkok. Di sini saya berikan embel-embel meluruskan kabar bengkok karena memang ada hal yang dikabarkan secara bengkok mengenai Sabdo Palon, yaitu bahwa Sabdo Palon nagih janji. Sejauh yang saya ketahui dengan berbagai macam sumber rujukan dan juga dari pengetahuan saya sendiri dan dari yang sampai kepada saya, itu patut merasa geli dan merasa tergelitik dengan pernyataan Sabdo Palon nagih janji. Sebab tidak pernah Sabdo Palon itu nagih janji, karena memang tidak ada siapapun, tidak ada pihak manapun yang memberikan janji apapun kepada Sabdo Palon. Apabila Sabdo Palon menagih janji sedangkan dia tidak dijanjikan apapun oleh siapapun pihak manapun, bukankah itu menjadi sesuatu yang lucu? Itulah kenapa saya merasa tergelitik dan merasa geli dan merasa perlu untuk tertawa, tapi tertawa yang tertahan karena merasa aneh. Apabila kita berbicara tentang Merapi tidak akan ingkar janji, nah itu baru benar. Sebab memang Merapi tidak akan ingkar janji. Meskipun kalimat Merapi tidak akan ingkar janji itu kurang tepat juga diartikan oleh masyarakat di sekitar Merapi, karena masyarakat sana mengartikan bahwa Merapi tidak akan ingkar janji itu adalah pada kurun masa tertentu Merapi akan melakukan aktivitas erupsi, di mana ketika erupsi itu atau meletus itu akan mengeluarkan pasir dengan massa atau dengan volume yang banyak, sehingga bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi mereka dan bisa menjadikan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan hidup mereka. Ya, itu ada hikmahnya, itu sekedar hikmah, bukan hakikat dari yang harus terjadi terhadap Merapi. Sedangkan hakikat dari Merapi tidak akan ingkar janji itu terkait erat dengan Sabdo Palon. Di sini justru Sabdo Palon yang akan membuktikan janji dan sumpahnya seperti yang telah beliau janjikan, seperti yang telah beliau sumpahkan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, bukan Sabdo Palon yang menagih janji, tetapi Sabdo Palon yang akan memenuhi janjinya, yaitu janji beliau kepada Prabu Brawijaya Pamungkas bahwa kelak setelah 500 tahun lamanya dari masa beliau menghilang, dari masa beliau berhenti memomong raja-raja Jawa, sedari masa berpindah agamanya Prabu Brawijaya Pamungkas sehingga masa 500 tahun itu, beliau kelak akan muncul lagi setelah sosok manusia Jawan yang menyandang nama tua telah lahir. Dan beliau ketika sosok tersebut telah lahir akan segera menjadi pamomongnya sejak masa lahir itu, sehingga akhir hayat si manusia Jawan ini. Tentang siapa manusia Jawan dan siapa orang yang menyandang nama tua itu saya telah membahasnya di salah satu di dua konten video saya. Silahkan bagi yang belum mengetahuinya untuk mencarinya. Manusia Jawan yang menyandang nama tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah budak angon atau Satrio Piningit.
Sabdo Palon bersumpah, kelak ketika manusia Jawan ini telah lahir, beliau akan memomongnya, akan mendidiknya, akan membimbingnya, mengasuh dan mengayominya, mengawas-awasinya, agar menjadi sosok yang benar-benar siap untuk menjadi seorang ratu, seorang raja, seorang penguasa di tanah Jawa. Tanah Jawa di sini yang dimaksud bukan melulu tentang Pulau Jawa, tetapi lebih ke seluruh wilayah yang memiliki jiwa Jawa. Jiwa Jawa itu adalah jiwa yang mengerti siapa dirinya, jiwa yang paham siapa dia sejatinya dan apa tugasnya, bahwa tugas seorang makhluk, seorang hamba adalah menghambakan diri di hadapan Allah, Tuhan Sang Penciptanya dan Tuhan semesta alam. Sabdo Palon menyatakan bahwa kelak setelah 500 tahun itu beliau akan memberi tanda kemunculannya dengan meletusnya Merapi. Jadi selama ini Merapi memberikan siklus letusan mulai dari 4 tahunan, 10 tahunan, dan sekian tahunan itu sebenarnya untuk memberi tanda masa-masa munculnya Budak Angon atau Satrio Piningit ini, yaitu pada masa beliau lahir, pada masa beliau kanak-kanak, pada masa beliau remaja, dan pada masa beliau dewasa, sehingga masa beliau telah menginjakkan kaki ke puncaknya sebagai seorang resi dari atas angin. Sabdo Palon menyatakan, kelak setelah si resi dari atas angin ini menapakkan kakinya di puncak Merapi, pada masa itulah beliau akan memberikan tanda bahwa saatnya beliau muncul ke muka bumi lagi dan muncul untuk menjadi pamomong Raja Jawa lagi telah tiba, yaitu dengan menunjukkan, memberi tanda dengan meletusnya Merapi dengan letusan yang luar biasa dahsyatnya. Itu terjadi selama beberapa kali di masa kita, yaitu pada tahun 2006, 2010, dan terakhir adalah nanti. Sebab di tahun 2010 itu meskipun letusannya luar biasa, diceritakan bahwa pada tahun 2010 letusan Gunung Merapi itu awan panasnya meluncur hingga mencapai jarak 15 km dari puncak. Itu artinya sudah mencapai ke wilayah pemukiman warga dan jauh memasuki wilayah pemukiman warga. Jadi wajar juga menelan korban yang tidak sedikit sampai ratusan pada masa itu, atau mungkin ribuan. Seingat saya ratusan kayaknya. Nah, itu masih belum seberapa, itu baru permulaan, sebab yang sejatinya Merapi akan meletus dan memberikan tanda bahwa beliau Sabdo Palon ini turun gunung adalah dengan letusan yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Beliau menggambarkan Merapi akan meletus dengan membawakan ketakutan dan kengerian kepada warga, tidak hanya warga manusia tetapi juga dari warga alam goib, warga lelembut, warga dedemit. Mereka semuanya carut marut, berantakan, lari pontang panting, terutama yang dari alam goib mereka lari pontang panting, sedangkan dari alam goib dari alam nyata menelan banyak korban. Itulah janji Merapi, bahwa Merapi kelak akan meletus dan tidak menghiraukan halangan siapapun yang di depannya, dari manusia, dari bangunan, dari pohon-pohonan, dari hewan-hewan, semuanya ditelannya. Sebab dia Merapi tidak menghiraukan penghalang. Dianggapnya mereka itu menghalangi jalannya karena dia memang harus meletus dan memenuhi tugas dan kewajibannya, memenuhi takdirnya untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Sabdo Palon. Sabdo Palon menyatakan, memberi gambaran tentang meletusnya Merapi ini, bahwa Merapi akan memberi tanda sebagai kemunculannya meletus anggereng jagat satuhu, artinya memberikan suara
raungan, memberikan suara getaran yang luar biasa mengerikan. Tremor yang hebat dengan suara-suara yang bergemuruh, yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya, menciutkan nyali siapapun yang mendengarnya. Itu adalah tanda bahwa Merapi akan meletus. Setelah itu ketika dia meletusnya adalah meletus besar dan meletus luar biasa hebat, sehingga milih Toya Ganda Banger milih Toya Ganda Banger yang warih. Artinya akan mengalirkan air dengan bau yang busuk dan menusuk hidung. Bau busuk itu tentu berasal dari bau belerang yang dialirkan oleh gunung api yang meletus. Dan itu tidak hanya